Jadi gimana nih kemarin nih? Wah, kemarin alhamdulillah tadi sehat ya semua. Alhamdulillah sehat. Itu paling penting sih, Bro. Bro, weh, ya main. Kita semua. Ini agak miring nih. Iya, miring. Pelan-pelan, pelan-pelan. Stepnya pelan-pelan. Iya. Miring nih. Iya. Ada yang ketinggalan ya? Oke, tahan dulu, tahan dulu. Pelan-pelan. Ayo. Ya, semua pada pelan-pelan aja. Semua pada nyebrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang sehat? Alhamdulillah. Nah, jadi gini. Kebetulan tuh kita kemarin ya ada musibah di tempatnya Baim. Terus aku upload video dan banyak komen yang bilang itu settingan. Bener nggak sih yang itu settingan? Jadi itu sebenarnya Adalah. ya enggak lah, masa settingan. Jadi itu waktu itu kita tuh kan emang lagi kita tuh yang ngajakin Tia sebenarnya, diajakin Tia untuk datang ke acara pressconnya TWE, Tiger Wong Entertainment and Agency. Jadi kita datang di situ. Itu acara sebenarnya jam 3, tapi kita juga datang udah telat ya. Karena kita ada acara Plus kita mau buru-buru karena sebenarnya itu kan jauh tuh di Tangsel tuh. Kita tuh ada acara lagi jam 6 udah harus ada di lokasi di daerah Dan Bogor. Jadi kita emang niatan datang ke situ itu benar-benar cuma datang ketemu Tia, ketemu Baim, udah baik gitu. Tapi ternyata karena Tianya juga datangnya lebih ngaret lagi dari aku karena dia habis ada kerjaan. Jadi dia memang pada saat begitu datang dia langsung ngajakin kita live. Yes. Nah tadi kita tuh emang live-nya mau sendiri-sendiri ya. Jadi sebenarnya gini, pas kita datang udah telat, Baim itu posisinya lagi preskon di lantai bawah, lagi preskon sama wartawan. Dia terus kita langsung dikirim ke ruang VIP. Nah terus nggak begitu lama dia baru datang. Dia baru datang. Nah habis itu setelah acara preskon itu setelah acara preskon Baim itu, jadi Baim mau ngajak wartawan untuk keliling, untuk naik lihat kantornya, lihat ruangan sekat-sekatnya live ya. Nah, ini tapi emang ada kita terselamatkan karena emang Tia maksa kita live bareng sama dia di ruangan itu. Nah, kita ceritain dulu itu pas kita ke atas gitu. Oh iya, oke. Kita datang, Baim lagi preskon sama wartawan, kita ke atas karena di ruangan VIP itu di atas kita lihat tuh kantornya, wow, bagus banget, keren banget. Kita lihat di situ ada beberapa yang lagi live juga. Kita lihat dari tim manajemennya Baim di situ komplit banget, mereka kompak banget. Terus kita juga diarahinnya sama tim dari Tia sama Baim, tim dari Baim deh gitu, yang nganterin kita ke atas sampai ke ruangan VIP. Dianterin, terus kita juga lihat ya mereka lagi bekerja tuh kayak gimana gitu, teknisnya mereka, digital mereka bekerja kayak gimana gitu. Dan kita juga lihat di situ ada beberapa ruangan untuk live, dan itu aku sempet wah keren ya, keren gitu. Terus desainnya, apanya gitu, kacanya. Terus masuklah kita ke ruangan VIP. Ternyata Tia belum datang. Dia belum datang. Di situ udah ada Dini, Dimas sama Valvino dan lain-lain lah teman kita. Terus akhirnya nggak berapa lama Tia datang. Kita say hi, ketemu juga sama istrinya Baim, di situ ada. Di situ ada Paula, udah kita sempet ngobrol sama Dimas, kita ngobrol lah sama di situlah. Akhirnya Tia datang kan, nah nggak berapa lama dari Tia datang, baru tuh kita Baim selesai pressconnya, Baim mau ke atas bawa wartawan. Nah dia mau ngeliput, mau lihat masuk satu-satu kita lagi live. Nah kita akhirnya tuh live tuh gitu. Nah tadinya kita suruh live kita berdua ya di ruangan depan, tapi akhirnya waktu itu dia maksa tuh kita udah Por, bareng gua aja lah di dekat ruang VIP. Akhirnya kita live bertiga ya kan,
Vino di sebelah sana, sendiri-sendirilah mereka live lah. Nah, pas kejadian itu, jadi dan itu maksudnya seketika gitu. Itu ada banget, jadi emang gue lagi banget waktu itu pengen ngambil video, emang niatnya tuh rencananya ngambil video pas kita lagi live gitu kan, pas gue lagi megang kamera handphone. Dia juga waktu itu ada timnya yang ambil tuh kan, tapi kebetulan pas lagi kejadian itu tiba-tiba kan seketika gue lihat ke atas itu atapnya turun, dan itu yang gue lakuin adalah karena di dalam ruangan itu kan banyak orang, dan gue posisinya ada di depan pintu gitu, jadi paling dekat dengan pintu. Jadi saat itu gue pikir biar orang yang di dalam keluar nih, kita yang di pintu harus keluar dulu gitu. Jadi pas kejadian itu adalah Tia keluar, Baim keluar, yang di pintu pada keluar. Nah, gue tunggu di depan tuh, yang bertahan di dalam dia nih. Iya. Karena gue tahu dia ada trauma waktu itu, pernah sempat jatuh, dan gue pikir dia berusaha untuk menenangkan diri dan pasrah sih sebenarnya sih. Lebih ke pasrah sih. Karena udah full gitu. Karena tadinya inget kan udah naik tangga, kedua set tangga, berarti kita ada di lantai 3. Jadi mikir gimana caranya yang paling selamat. Karena kalau misalnya berdiri tadinya ya mikirnya ya, itu akan lebih bahaya jatuh pada saat keadaan berdiri udah nempel kaki sama lantai dibandingin kalau duduk gitu. Kalau duduk kan masih ada batasan kursi kan gitu, dan kursinya kan memang ada kayak busanya gitu, masih lumayan terlindungi. Udah sejelek itu sih mikirnya, karena kan kita nggak tahu tuh begitu bro sekali akan ada gerakan lanjutan apa enggak. Itu kalau gitu. ada dua kali. Nah itu yang aku sadar sekali. Iya, jadi pas gua keluar dari ruangan itu gua ngeliat ke dalam, dia yang keluar tenang. Jadi berusaha untuk tenang, sebenarnya panik banget karena udah lihat di atas itu udah ada turun gitu. Gue takutnya yang di atas itu nimpa dia gitu. Akhirnya dia keluar, baru kita cari ruangan yang VIP itu yang paten lah gitu ya, ibaratnya yang aman lah. Temboknya yang dinding semen gitu. Jadi akhirnya kita ke arah situ gitu. Dan itu lumayan panik karena kita waktu itu semua pada lari ke situ dan jadi berat di situ. Jadi lebih ngeri lagi kita. Jadi di situ emang kita lihat bener-bener semua orang, dan level panik orang emang beda-beda ya. Level panik orang ada yang langsung teriak-teriak, ada yang nangis, langsung shock. Nah kebetulan karena ya beda-beda lah, karena kayak kalau dia langsung panik mode on-nya langsung diam, langsung keluar. Emang sambungan di antara bangunan tuh kayak dari genteng ke dinding tuh lepas, terus dari bawah bawah lantai itu lepas gitu. Itu kayaknya amat sangat mustahil sih kalau itu dijadiin bahan prank dan jadi bahan settingan gitu. Soalnya banyak juga yang nyangkain ya, berprasangka kalau kita ini di prank sama Baim. Iya, ada yang mikir juga kayak gitu. Kayaknya itu terlalu beresiko ya, prankan itu ya, karena dia ada di situ dan anaknya pun ada di situ. Plus istrinya ada di situ dan juga dan anaknya. Kita ngelihat sendiri keluarganya Baim gitu, Paula. Mereka itu tuh panik banget gitu. Gimana nih gitu. Kayaknya itu enggak sih, kayaknya dan sempet tuh sebelum kita live tuh, jadi kita kan mau bagi-bagi di ruangan mana tuh sempet. Jadi desain kacanya itu desain kaca pecah gitu. Memang desainnya cracking. Iya, kesebut lah sama Vino. Wah, kacanya pecah nih katanya. Bro, padahal kacanya pecah. Enggak, itu emang desain kacanya aja. Tapi memang pecah betulan akhirnya. Akhirnya pecah beneran. Jadi qadarullah ya pecah beneran. Jadi waktu itu kita pikir gempa. Iya, awalnya kita pikir atau apalah gitu. Jadi karena ada bencana lah gitu. Jadi waktu itu kita sempat cari, wah tangga darurat ternyata nggak ada kan? Nggak ada. Akhirnya kita memang jadi akhirnya berlawanan nggak nemu pintu keluar. Tapi di situ aku lihat, gue lihat ya itu suaminya Tia tenang banget, kalem banget, santai banget, sampai Tia teriak-teriak sayang nyari dia. Terus ada timnya Baim yang sergap banget, yang rescue, yang bener-bener tenang banget gitu, santai banget. Sementara kita harus keluar kan dari situ kan, nggak mungkin kita di situ terus. Terus akhirnya mereka bilang, ayo yang perempuan dan anak-anak dulu turun gitu, dan turunnya nggak bisa sekaligus gitu, ya kan, dua-dua dulu ya. Paula sama anak-anaknya waktu itu nggak bisa kan, pada turun tuh, kita turun. Akhirnya alhamdulillah sih, maksudnya semuanya keluar dari situ. Timnya Baim juga pokoknya santai banget ya, alhamdulillah deh.
kooperatif banget sih, bener-bener kooperatif nih. Pokoknya mereka bener-bener mikirin semua tamu-tamunya yang ada di dalam gedung itu. Mereka pikirin semua keselamatannya. Mereka abis itu bahkan pada saat kita udah di bawah pun ada beberapa barang yang tertinggal, mereka bener-bener koordinir itu gimana barangnya bisa sampai ke yang punya handphone, laptop, ada tumbler dan lain-lain yang ketinggalan. Karena pas lagi live itu kita semuanya tinggalin situ kan tas. Ya shock lah, langsung ditinggalin Langsung semuanya. ditinggalin. Nah, kamu ninggalin tumbler ya Iya. kan. Ada wartawan yang ninggalin handphone. Ini handphone siapa nih? Oh, handphone aku. Ya bener tuh, lihat di anak aku. Tinggalin laptop yang lagi live kan, kita live pakai handphone, ada handphone itu ditinggal, ada beberapa kamera juga ditinggal. Iya, Kayak gitu. alhamdulillah sih, maksudnya sejauh ini tidak ada korban luka atau Sama sekali ya, benar-benar nggak ada apalagi korban luka jiwa, juga. tapi memang yang shock dan yang trauma banyak banget Iya. sih. Iya, Ada alhamdulillah sih. orang. Dan setelah kejadian, Baim langsung wawancara. Dia langsung bolak-balik say sorry Iya, sih ke kita. say sorry kita, Maaf dan- ya, maaf banget gitu. Padahal kan kita tahu kalau misalnya ini benar-benar musibah yang nggak bisa dikontrol. Jadi ya sama sekali bukan settingan, apalagi pranknya dari Baim, bukan. Atau mungkin Baim yang di prank. Baim di Tapi prank. gue bilang sama Baim sih, ya bro, semangat bro, musibah. Insya Allah di balik musibah ini akan ada hikmah dan Amin. dan ganjaran yang baik untuk kebaikan untuk Kedepannya. dan keluarga gitu ke depannya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi positifnya ya, ini dilihat dari sisi positifnya ya. Kejadian buruk ini bikin acara pressconnya jadi justru banyak yang bicarain gitu. Jadi justru malah ngeblow up-nya Yap. jadi lebih, beritanya lebih tersebar kemana-mana, orang-orang jadi lebih banyak yang tahu dan lebih banyak Dan- lagi yang mau join dan sebenarnya ke TWE. dan sebenarnya pas kejadian itu, apalagi dia kayak prihatin banget sama Baim gitu. Kasihan sih, Kasihan banget, karena kasihan. mereka semuanya udah pasti disiapin. iya, jadi sebegitu prepare-nya mereka dari mulai masuk ditunjukin jalannya kemana, ditaruhnya ke sini VIP, ininya makannya segala macam udah dipersiapin, terus kejadian kayak gini itu kebayang sih. Iya. Ya Allah gitu bolak-balik sih aku Jadi kita ya Allah doa, kasihan ya jadi Allah, kita ya Allah doa. kasihan Iya, gitu. jadi kita doa buat Baim. Iya, kita doa mudah-mudahan pokoknya ke depannya TWE jadi Amin, amin. jadi suatu manajemen atau yang menaungi banyak orang, banyak content creator yang gede, yang sukses, yang berhasil. Yes. Amin, 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 amin. Oh, oke, cukup ya berarti ya. Udah ya klarifikasinya ya, jadi Iya. bukan settingan, Nah. bukan prank, bukan disengaja atau apapun. Jadi itu qadarullah, Iya. musibah yang alhamdulillah tidak ada cedera sama Oke, sekali. oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gimana nih kemarin nih? Wah, Nah, kemarin alhamdulillah tadi sehat ya semua. Alhamdulillah sehat. Itu paling penting sih, Bro. Oh, alhamdulillah. Ada yang luka nggak? Cuman kepentok sama apa sih namanya itu? Kaca, pintu kaca. Sejauh kemarin sih penglihatan gua nggak ada yang aman ya. Nggak ada Tapi aman. ada. Jadi itu ceritanya gimana tuh? Ceritanya jadi ya nggak tahu ya itu mengenai kelebihan beban atau apapun itu gue nggak tahu, masih ditelusuri sebenarnya Mas Kosugi. Kalau gue yang lebih penting tuh semuanya aman bro. Gitu Yang doang. pasti yang kemarin tuh gue bilang sama Baim juga, di balik musibah akan ada hikmah dan insya Allah dengan kesabaran dulu Amin, dan amin. kita sebagai tim sekarang Ya amin bro, amin. kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan ini. Amin ya Allah. Amin. Wah dia tadi imamin bagus banget. Wah, game the game. Iya,